Halo guys, jumpa lagi dan Teknode di sini. Dan kali ini kita special edition buat Razer Mania ya. Apalagi fanbase Razer itu sultan dan loyal banget. Karena memang barang-barangnya yang lebih mengutamakan dari kualitas. Nah, sekarang kita akan membahas edisi mouse yang memang cukup rare dan special edition ini. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng produk dari Razer Viper V2 Pro PUBG Edition. Nah, meskipun Razer Viper V3 Pro sudah muncul, tapi yang versi 2 Pro PUBG Edition ini masih spesial banget ya, karena memang tampak berbeda secara desain. Sebenarnya mouse ini muncul dengan beberapa item bundling lainnya yang dijual secara terpisah seperti headset Barracuda X dan juga keyboard Huntsman V2. Tampak kece banget dengan warna kuning yang mencolok. Karena ini special edition, sayangnya harga mouse-nya ini juga sedikit spesial ya, alias agak mehong di angka 2 jutaan. Selisih lumayan dengan versi yang biasanya di angka 1,7-an. Lalu apa aja sih yang berbeda? Yuk kita unboxing terlebih dahulu. Pertama kali lihat boxnya emang keren banget ya, dan ketika dibuka langsung terlihat penampakan mouse-nya yang kece abis. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah dongle dan dock extended Type-C-nya. Lalu sebuah box yang berisi kartu ucapan, sebuah voucher gift PUBG berupa item, buku manual, stiker, dan tape grip. Nah, tape gripnya ini lumayan juga buat teman-teman yang suka untuk grip di mouse-nya sendiri. Lalu yang terakhir pastinya adalah charging cable Type-C yang nggak terlalu panjang. Overall seperti ini penampakan dari Viper V2 Pro Special Edition. Untuk bentuk dasarnya sudah pasti mirip dengan Viper V2 Pro yang memang masih mengusung model lama jika dibandingkan dengan Viper V3. Tapi secara bentuk sudah ambidextrous dengan side button seperti ini. Nah, pastinya pertama kali kita bakalan komentar nih soal desainnya. Jujur desainnya ini cakep banget dengan perpaduan warna hitam dan kuningnya. Secara desain grafisnya sih oke banget dengan beberapa detail yang dicetak rapi dan tajam banget. Bagi penyuka warna kuning atau orange cocok banget sih ini. Tapi yang ini tanpa RGB ya guys. Ya pastinya biar bisa lebih awet secara durasi pemakaian. Untuk finishing catnya ini termasuk cakep banget. Sudah anti fingerprint atau sidik jari ya, jadi nggak kotor-kotor amat untuk bekas minyaknya. Dan ada sedikit tekstur untuk finishing catnya, sehingga dalam penggunaannya mouse ini sudah termasuk nyaman dan termasuk ngegrip. Tapi kalau misalnya kurang, bisa ditambahkan dari bonus tape gripnya. Ngomong-ngomong soal kenyamanan, mouse ini sendiri berukuran 12,6 dikali 5,7 dikali 3,7 cm yang sudah termasuk pas di pergelangan tangan saya yang pengguna dari palm grip ini. Sudah mampu untuk mengcover semua permukaan tangan saya yang berukuran 19 cm ini dengan baik. Meskipun bagian depannya ini sudah agak mepet ya. Untuk secara ukuran shape sebenarnya hampir sama jika dibandingkan dengan Superlight. Tapi memang bagian hamnya ini nggak terlalu tinggi di bagian belakang serta agak sedikit melebar di bagian depannya. Ini soal preferensi aja sih bagi pengguna palm grip. Tapi masih cocok kok untuk pengguna dari claw grip ataupun fingertips karena beratnya yang ringan dan distribution weight-nya yang imbang. Setelah saya timbang berada di angka 59 gram yang dimana sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan Superlight. Tapi ya zaman sekarang emang sudah banyak banget sih mouse yang bahkan lebih ringan. Yang menjadi selling point-nya di sini pastinya adalah sensor fokus Pro 30K, optical sensor yang memang diperuntukkan untuk game kompetitif. Mungkin beberapa hanya berpikir, alah sensor ya gitu-gitu aja. Tapi di sini ada 3 fitur yang membuat sensor ini lebih presisi. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengunci kalibrasi ketinggian sensor dari permukaan. Lalu yang kedua, kemampuan untuk mendeteksi permukaan yang tidak rata, entah itu dari mousepadnya yang mulus ataupun bertekstur. Dan yang ketiga adalah motion sync yang smooth untuk mendeteksi gerakan curve yang akurat. Ya semua ujung-ujungnya ke akurasi sih. Selain itu beberapa detail lainnya seperti IPS di angka 750-an, akselerasi di angka 70G, yang udah pasti secara kualitasnya nggak diragukan lagi ya untuk sekelas Razer. Di sini sebenarnya untuk DPI-nya up
itu 30.000. Tapi ya juga buat apa sih? Toh 3.000-an aja itu udah cepet banget. Nah, yang mungkin ada yang mempertanyakan soal polling rate 8K yang ada di boxnya. Apakah itu real? Jadi dongle dock yang ada di paket pembeliannya ini memang kenyataannya cuma sebagai extended ya. Dan untuk dari segi dongle-nya ini hanya support di 1000 Hz ya guys. Dan kalau mau beli terpisah untuk dongle 8K-nya itu harganya juga lumayan di sekitar $29 atau sekitar 500-an lah. Tapi jika teman-teman sudah sering melihat pembahasan soal polling rate, saya rasa 1000 sampai 2000 Hz itu sudah cukup banget untuk sekelas monitor yang di Indo yang rata-rata masih 144 Hz. Toh juga 4000K nggak bakalan kerasa oleh mata kita yang terbatas. Nah, kita lanjut ke masalah detail seperti klik kiri dan kanan pada mouse ini yang sudah memakai switch optical mouse switch Gen 3. Yang seperti kita ketahui kalau optical itu agak sedikit berbeda dengan switch pada umumnya ya, yang menggunakan kontak fisikal. Jadi bisa dibilang kalau salah satu yang spesial dari mouse ini adalah juga dari switchnya. Jadi optical switch itu memang mengandalkan cahaya untuk sinyal sendnya. Jadi secara teori tentunya lebih cepat untuk terkirim dan lebih awet jika dibandingkan dengan switch biasa, seperti pada Logitech yang terkadang sering terkena isu double click ya. Tapi memang semua tergantung dari pemakaiannya masing-masing. Untuk scrollnya ini termasuk snappy dan nggak terlalu ngacir ya. Masih enak tapi tergantung preferensi masing-masing. Side buttonnya masih enak secara bentuk dan posisi peletakannya. Untuk di bagian atasnya ini hanya ada lampu indikator tanpa DPI. Sedangkan untuk tombol DPI-nya sendiri jadi satu dengan tombol on dan off di bagian bawahnya. Untuk desain bagian bawahnya seperti ini, cukup simple dengan bentuk mouse fit yang memang tidak terlalu lebar. Tapi ini sudah menggunakan 100% PTFE dan sudah termasuk smooth. Untuk yang terakhir adalah mengenai daya tahan dan softwarenya. Mouse ini bisa bertahan hingga 70 sampai 80 jam pemakaian sekali cas. Ini sih sudah termasuk lebih awet jika dibandingkan dengan beberapa mouse kompetitif lainnya. Untuk softwarenya ini sendiri cukup simpel ya. Sudah ada pengaturan 5 stage untuk DPI dan makro settingnya. Dan ini sudah ada untuk onboard memorinya juga. Di bagian bawahnya ada pengaturan untuk pairing dongle 8K jika sudah punya. Nah, kesimpulannya bagaimanakah kesan tentang mouse ini? Jika melihat dari harganya memang segmentasinya bukan buat kaum mendang-mending ya. Karena secara spek harga juga mirip banget dengan Logitech Superlight yang menjadi dambaan sejuta umat. Cuma sekali lagi, market dari Razer ini memang loyal banget ya bagi orang-orang yang mengedepankan kualitas. Jadi bagi saya pribadi oke banget sih ini, apalagi dengan desainnya yang super cakep. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Selamat berakhir pekan, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.